Selamat datang kembali di cerita-ceritanya. Kali ini gue pengen cerita kalau sebenarnya sih ada pertanyaan-pertanyaan yang di benak gue gitu. Kayak semisal sebenarnya apa sih yang gue cari gitu, sebenarnya apa sih yang gue pengen, sebenarnya apa sih yang pengen, apa sih yang gue pikirin sampai sebanget bangetnya itu gitu. Tapi sebenarnya gue tuh udah tahu jawabannya apa, sebenarnya gue udah tahu gitu caranya seperti apa, gue tahu. Cuma ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan yang mungkin gak ada jawabannya, yang mungkin gak ada jawabannya. Tapi kalian pernah mikir gak sih, sebenarnya kita tuh ngapain sih gitu? Ya untuk apa sih gitu? Ngelakuin sesuatu hal, ngelakuin beberapa pekerjaan gitu kan, nyelesain beberapa achievement yang lain gitu, dari hari per hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahunan. Sebenarnya kalian ada yang dibingungin gak sih? Nih ya, kayak ini tuh video tuh nggak bakalan ada ujungnya gitu kalau misalkan gue cerita yang macem-macem gitu ya. Cuma gue pengen bertanya sama kalian kayak apa sih sebenarnya kalau semisal ini kan gue buat malam nih ya, gue buat malam jam setengah satu nih, terus satu malam. Gue cuma pengen tanya, kalau semisal ini yang nonton lumayan ya, yang nonton lumayan, gue pengen kalian itu drop pertanyaan-pertanyaan kayak overthinking kalian tuh tiap malam tuh biasanya tuh kalian mikirnya apa, dan satu lagi, kenapa kalian bisa se-overthinking itu. Contoh dari gue sangat-sangat khawatir kalau semisal besok gue mati gitu. Emang namanya kematian tuh pasti datang cepat ya, cepat atau lambat pasti datang. Cuma ada satu penyesalan gue ketika gue mati adalah gue belum bisa menyalurkan kesenangan-kesenangan ke orang banyak gitu, kesenangan-kesenangan lain gitu, ketawa-ketawa bareng yang lain-lainnya lah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, bahwasanya manusia tuh nggak akan bisa yang namanya ngebuat senang orang lain yang banyak banget gitu loh. Gak selalu bisa ngebuat orang lain senang gitu dan kehadiran kita sendiri. Tapi ada tapinya. Kalau kita masuk ke dalam circle mereka, kalau kita masuk ke dalam komunitas mereka, kalau kita bisa masuk ke dalam sesuatu hal yang mereka senangi dengan keberadaan kita, dan kita nggak macem-macem nih ya, nggak macem-macem, cuma kita menyalurkan kesenangan kita sendiri, gue yakin sih mereka juga pasti bisa senang. Namun terkadang di antara kesenangan-kesenangan kita bersama yang lain, teman-teman kah, keluarga kah, atau orang lain, stranger kah gitu, pasti ada satu atau dua orang yang nganggap kita apaan sih, so asik gitu, apaan sih gitu. Padahal kita cuma pengen berusaha untuk apa ya, berusaha untuk nyambung dengan obrolan mereka, berusaha untuk nyambung dengan apa yang mereka pikirkan, berusaha nyambung untuk apa sih dengan apa yang mereka bicarakan gitu loh. Tapi ini video banyak tapinya nih, kayaknya 99% tapi ini. Apalagi kayak gua ya, jujur aja nih, kuliah gue belum tuntas ya. Kerjaan serabutan lah, kadang ada kadang enggak gitu. Mungkin dibilang seneng hidup kayak gitu, bilang seneng enggak gitu, enggak sih gitu. Pengennya tuh kayak mana sih gitu, gue pengennya ya enjoy gitu hidup nih, jadi hidup enjoy gitu. Gue gak pengen yang namanya mikir yang aneh-aneh, tau gak sih, kayak duh besok gue gimana ya, duh besok gue gimana ya, duh besok gue gimana ya gitu. Gue pengen gitu, ngerasa kayak
enjoy, tenang. Gue pengen aja. Cuma yakin kayaknya 80% orang yang nonton gue nih ya kayaknya ngerasain hal yang sama gitu. Beberapa pertanyaan di otak gitu kan, udah puyeng banget, mumet banget, mikirin macem-macem, udah apa sih masalah di kuliahan, skripsi nggak kelar misalkan, tugas nggak kelar juga, terus misalnya yang kerja ada masalah di tempat kerjaan, belum lagi kayak di pertemanan ada juga yang masalah di pertemanan, dan itu masalah jadi complicated jadi satu di waktu yang sama. Gue yakin aja stres banget cuy. Apalagi satu nih yang paling paling penting, masalah ekonomi. Ini penting nih, krusial banget nih, para tricky banget masalahnya. Karena gimana ya, banyak lah orang-orang yang di luar sana yang tidak seberuntung kita kita orang gitu ya, yang ya seminimal minimalnya bisa makan gitu. Karena banyak ya teman-teman gue di luar sana yang bahkan mereka itu tidur aja di mereka di masjid gitu. Mereka jadi marbot lah, atau mereka kerja di perusahaan jadi OB dan dia mendapat mes gitu. Menurut gue tuh banyak orang-orang yang belum seberuntung kita lah. Ada satu hal yang gue sukain kalau gue lagi pusing banget, lagi overthinking parah tuh, cuma satu yang gue sukain, gue keliling motoran, habis itu gue berhenti di halte, atau gue berhenti di warung, atau gue berhenti di Indomaret, coba ngeliat sekitar orang-orang hidup aja, sekitar orang hidup aja gitu, biar gue tuh bisa mikir, jir ternyata gue seberuntung itu men gitu. Jir ternyata gue seberuntung, kehidupan gue seberuntung ini gitu. Terus apa yang harus gue pikirin, apa yang gue pusingin gitu, apa yang gue apa sih overthinkingin gitu loh. Harusnya gue bersyukur cuy gitu. Kadang suka kayak gitu sih. Cuma hal itu selalu berulang lagi dan berulang lagi gitu. Cuma gue mau saran sih sama kalian, kayak buat kalian nih yang lagi mungkin ada lagi di fase hidupnya berat gitu kan, gue cuma bisa kayak keep fighting man, atau uh, terus jalan aja, terus jalan walaupun arahnya nggak nentu gitu, yang penting lu jalan aja, yang penting progres aja cuy. Mau siapapun orang yang mencemooh lu di belakang, atau siapapun orang yang ngoceh lu di belakang, gue cuma kayak keep fighting, pokoknya jalan terus aja, lu itu fighter man gitu. Nggak boleh nyerah, pokoknya nggak boleh nyerah lah gitu. Tetap waras ya, tetap waras menjalani kegilaan ini gitu, tetap waras, karena lebih baik mental terguncang dan ada uang gitu, daripada udah mental terguncang pusing gitu ya, terus dari pertemanan kacau gitu, dari hubungan percintaan kacau gitu, hubungan keluarga kacau gitu, tapi tidak punya uang men. Bingung kan refreshingnya mau kayak mana ya? Bingung cuy. Kadang-kadang tuh uang memang segalanya, tapi di saat kita pusing dan ada uang, pusingnya bisa sirna walaupun itu keterangan sesat. Itu aja intinya buat kalian-kalian yang mungkin lagi berat-beratnya gitu kan. Saran dari gua, simpan luka kalian sendiri, jangan sampai ada yang tahu. Boleh ada yang tahu, cuma palingnya teman-teman dekat kalian yang satu orang aja gitu, yang menurut kalian gak bakalan ember, atau kalian merogoh kocek untuk ke psikiater lah gitu. Pokoknya jangan pernah percaya dengan orang-orang yang pengen tahu banget cerita kalian, karena itu bakal jadi bumerang buat diri kalian sendiri gitu. Semangat dan thank you di hashtag cerita-ceritanya sisi curhat. Dadah.